Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 39483950 Bab 3948, The Black Queen and the Dead. Tiba-tiba, utusan Ming Feng berubah menjadi lebah hitam dengan panjang tubuh beberapa kaki. Hati Landen Sen sangat canggung sehingga dia tidak bisa berpikir bahwa utusan Ming Feng ini benar-benar dapat diubah menjadi tubuh. Bahkan, utusan angin gelap adalah lebah ratu hitam. Monster ini sangat langka. Ia juga disebut lebah Pluton dan berada di peringkat 10 Raja Roh Sejati. Monster lebah yang dibentuk oleh utusan bagian bawah sangat aneh dan menakutkan, setengah manusia dan setengah lebah, tertutupi baju besi-besi hitam, bersinar seperti obsidian. Tubuh bagian atas lebah seperti bentuk manusia, dengan 3 pasang sayap membran panjang tumbuh naik turun di belakang punggungnya, dan lengannya telah menjadi cakar menyengat besar, seperti sepasang penjepit besi berbentuk busur, dengan ujung yang sangat tajam yang membuat orang bergidik. Bagian bawah tubuh lebah seperti kaki laba-laba, dengan total 6 kaki, ramping dan tajam, ekornya diseret dengan kantung beracun besar. Di ujung kantung beracun, ada penyengat besar berwarna merah gelap, yang terlihat sangat berbahaya. Anak Landen Sen, biarkan utusan suci ini muncul untuk membunuhmu hari ini, kamu akan mati tanpa penyesalan. Utusan Ming Feng mengeluarkan raungan histeris, dan api hitam mengamuk membakar seluruh tubuhnya, dengan momentum yang mencengangkan. Utusan Saint Netherwind perkasa. Utusan suci Ming Feng, bunuh bocah pemberani ini. Melihat utusan Ming Feng berubah menjadi lebah utama, beberapa biksu dari 3 orang suci yang menyaksikan pertempuran di kejauhan menunjukkan kegembiraan dan bersorak untuknya. Suku hiu harimau di sekitarnya terkejut, dan suasananya tidak berani menarik napas. Utusan Ming Feng tidak terlihat baik, meskipun ia dapat berubah menjadi tubuhnya dengan membakar esensi dan darahnya sendiri, ia perlu terus-menerus mengonsumsi vitalitasnya sendiri jika ingin mempertahankan bentuk tubuhnya. Selain itu, energi yang dikonsumsi sangat sulit untuk diisi ulang, hampir dengan mengorbankan umur. Karena keterbatasan hukum lautan awan, vitalitas murni yang dapat diserap oleh Saint Angin Suci dari batu roh abadi terbaik sangat terbatas, tidak hanya sebagai upaya terakhir, ia pasti tidak mau menggunakan metode ini. Jika dia tidak bisa mengalahkan Landen Sen dalam waktu singkat, energi multi-elemen yang kelelahan sudah cukup untuk membuat umurnya sangat berkurang, dan bahkan khawatir tentang hidupnya. Menderita, anak Landen Sen. Utusan Ming Feng tentu saja tidak ingin membuang waktu sedikit, setan lebah melambaikan cakar yang sangat tajam dan menusuk ke arah Landen Sen seperti sambaran petir. Landen Sen tidak berani meremehkannya, dan dengan cepat memasang pedangnya untuk menghalangi. Dentang. Landen Sen terguncang mundur oleh puluhan langkah ketika suara yang tajam dan keras datang. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, lebah menamparkan sayap membran di punggungnya dengan panik, dan utusan Ming Feng terbang ke udara dan bergegas menuju Landen Sen. Karena penindasan kekuatan hukum antarmuka, utusan Hades setelah transformasi tidak dapat memperoleh kemampuan terbang yang sebenarnya, tetapi dapat melayang dan menyelam untuk waktu yang singkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat lebah ratu hitam mengambang menusuk lurus ke depan dengan sepasang cakar besar dan tajam, Landen Sen dengan marah memasang pisau perang di tangannya dan memotong balok. Dentang, dentang, dentang. Pedang itu bertabrakan dan terjerat dengan pipi lebah ratu hitam, mengeluarkan suara menusuk. Sial. Setelah menangkis untuk beberapa napas, lengan Landen Sen mati rasa, dan wajahnya menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Kekuatan Saint Angin Kegelapan yang berubah menjadi tubuh Black Queen Bee meningkat 10 kali lipat. Menjadi sangat sulit untuk menerima serangannya, dan segera jatuh ke tren menurun, mundur lagi dan lagi. Utusan Ming Feng tampaknya melihat bahwa Landen Sen tidak akan bisa bertahan lama, dan sengatan anggota badan yang terkena kedua tangan mengenai Landen Sen seperti badai, dan Landen Sen tidak bisa bernapas. Dalam sekejap mata, pertempuran berubah 180 derajat. Landen Sen hanya bisa bertahan secara pasif. Serangannya hampir tidak berpengaruh pada Black Queen Bee. Dia tidak bisa menembus karapas keras Black Queen Bee. Setiap pukulan Black Queen Bee sangat berbahaya. Landen Sen akan dikunyah oleh lawan jika dia tidak hati-hati. Menusuk anggota badan, kembali saya tidak bisa membayangkan. Setelah bertarung sebentar, Landen Sen menjadi semakin keras, dan akhirnya tidak bisa menahan serangan terus-menerus dari lebah ratu hitam. Dia dihantam oleh beberapa serangan. Sengatan lebah ratu kulit hitam yang menakutkan merobek-robek tubuh Landen Sen. Ini masih merupakan berkah dari tubuh batu giok emas Landen Sen dan Immortal Treasure Armor tingkat konsekrasi, jika bukan karena ini, Landen Sen akan terkoyak oleh sengatan cakar lawan sejak lama. Kekuatan fisik lebah ratu hitam tidak lebih lemah dari Raja Naga Platinum asli, bahkan jika kekuatan pertahanan Landen Sen luar biasa, dia tidak bisa membantu tetapi menghancurkan Saint Angin Suci. Yang paling menakutkan adalah sengatan lebah ratu hitam mengandung racun yang kejam. Dalam sekejap, luka Landen Sen menjadi hitam, sangat beracun. Landen Sen merasakan kekuatan tubuhnya seolah diambil, tubuhnya menjadi lebih kaku, dan darah yang mengalir dari luka berubah menjadi tinta hitam. Ups.
Hati Landen Sen tenggelam ke dasar, dan kesadarannya mulai trans, mengetahui bahwa dia sudah diracuni. Jika Anda terus berjuang seperti ini, saya khawatir Anda akan jatuh dalam 2 atau 3 menit, dan akan ada kematian atau kehidupan. Sungguh tak terduga bahwa saya benar-benar akan ditanam di lautan awan. Tidak, aku. Bagaimana aku bisa mati di sini? Mata Landen Sen penuh dengan keengganan yang kuat, dia benar-benar menolak, mengertakkan giginya, mengepalkan pedang di kedua tangannya, menghabiskan semua kekuatannya, berjuang untuk menebas dahi Ratu Hitam. Ledakan. Pedang pertempuran membawa energi pedang yang keras dan ganas, dan mengenai kepala Ratu Hitam, sangat ganas. Serangga kecil. Jejak penghinaan dan penghinaan melintas di mata utusan suci angin suci. Di antara percikan api dan batu api, lebah Ratu Hitam mengangkat pipinya yang hitam mengkilat dan memblokir kepalanya, tiba-tiba mencegat pedang di tangan Landen Sen. Itu adalah akhir dari anak Landen Sen, patuh mati untuk utusan suci ini. Dengan teriakan keras dari utusan suci angin suci, sayap-sayap membran di belakang lebah Ratu Hitam mengepak dengan panik dan tiba-tiba melayang ke udara, memperlihatkan kantung racun besar dan duri beracun merah di ekor. Memanggil. Mengambil keuntungan dari kesiapan Landen Sen, penyengat dari ekor Ratu Hitam melesat seperti kilat, dan terjun jauh ke perut Landen Sen yang tidak terlindungi. Segera setelah. Dengan suara teredam, penyengat besar di ekor Ratu Hitam langsung menembus perut Landen Sen. Apa? Mata Landen Sen terbuka lebar, mulutnya basah oleh darah, dan ada peluit tragis di mulutnya. Seluruh tubuhnya dikejutkan oleh kekuatan besar dari ekor lebah Ratu Hitam, seperti layang-layang yang patah, jatuh di lereng bukit, pedang dilepaskan, darah mengalir dari luka, dan napasnya dengan cepat melemah. Hahaha. Akhirnya. Kamu bocah akhirnya dibunuh oleh utusan suci ini sangat bagus. Melihat energi Landen Sen habis, utusan Ming Feng tertawa liar. Jika pemimpin Ziying mengetahui bahwa dia telah menghancurkan Landen Sen, dia akan sangat bahagia, dan dia akan sangat dihargai saat itu. Di bawah ekstasi, utusan Ming Feng tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Setelah berjuang begitu lama, vitalitasnya juga dikonsumsi dengan sangat serius, dan ia memutuskan untuk membunuh Landen Sen dengan cepat. Saya melihat lebah Ratu Hitam mengepakkan sayapnya ke udara lagi, mengangkat 2 sengat besar dengan anggota badan celating, dan segera menusuk ke kepala Landen Sen. Memanggil. Didampingi oleh suara tajam menerobos udara, 2 sengatan lebah ratu lebah hitam secepat angin dan guntur, tak terbendung. Tidak. Landen Sen, yang jatuh ke lumpur, hampir lumpuh, tubuhnya yang terluka parah tidak bisa lagi mengangkat kekuatan. Melihat 2 sengat lebah ratu lebah diserang, murid-murid Landen Sen terus melebar, mulutnya deru keengganan dan kesedihan. Bab 3949 Aztec. Tepat pada saat kritis ini. Mengusir. Di pegunungan dan hutan di sebelah kiri, sejumlah besar peluru cahaya berwarna darah tiba-tiba terbang keluar, menghantam lebah Ratu Hitam. Setiap peluru cahaya seukuran kepalan tangan, dan jumlahnya adalah 50-60, terbang seperti peluncur roket, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menyilaukan. Utusan Ming Feng tertangkap basah dan terkena peluru cahaya yang tiba-tiba. Bum bum bum. Untuk sementara waktu, sejumlah besar bom ringan diledakkan, meledak dengan suara keras seperti bumi dan bumi, gelombang besar ledakan darah, bunyi ledakan itu seperti petir di langit yang cerah, dan seluruh jajaran gunung meraung dan bergetar. Traktat besar pohon di hutan dipengaruhi oleh ledakan dan berubah menjadi abu terbang. The Black Queen Bee juga dikejutkan oleh energi ledakan. Selama ledakan, bayangan putih melayang pelan ke pegunungan dan hutan, dan membantu Landen Sen yang jatuh di tanah, dan tangannya yang ramping mengeluarkan 2 pil biliar. Bom, bom. Pil itu segera meledak dan berubah menjadi kabut hitam yang mengepul, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, menyegel visi semua orang. Di sekeliling gunung dan hutan, dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Aroma kabut hitam sangat menyengat. Sang Ratu Hitam secara tidak sengaja menghirup beberapa suap dan terbatuk-batuk dengan keras. Dia meraung seperti raungan gemuruh batuk. Jalang, jangan memikirkan hal-hal buruk tentang aku. Utusan Ming Feng menduga bahwa ini pasti gerakan yang dilakukan oleh praktisi wanita yang membunuhnya sebelumnya. Melihat bahwa Landen Sen akan dibunuh oleh dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba diselamatkan oleh perempuan jalang itu, utusan Ming Feng meledak dan menjadi sangat marah. Sayap membran di belakang Black Queen Bee mengepak dengan panik, mengusir kabut hitam di sekitarnya, dan dengan cepat menyapu ke arah di mana Landen Sen jatuh ke tanah. Namun, dia masih selangkah lebih lambat. Bayangan putih di kabut hitam membawa Landen Sen di punggungnya dengan susah payah. Pertama, utusan Ming Feng mengambil langkah, melayang pergi, dan berjalan seperti hantu, diam-diam melarikan diri dari tempat kejadian. Meskipun utusan Hades memiliki kekuatan tempur yang kuat setelah transformasi, ia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual kacau, mengejarnya dalam kabut hitam seperti lalat tanpa kepala, dengan gila menghancurkan lingkungan sekitarnya dan membunuh banyak hiu harimau secara tidak sengaja. Pelan, akhirnya hilang naik.
Meskipun Landon Sen tersengat oleh duri beracunnya sendiri, meninggalkan bau itu, baunya tersapu oleh kabut hitam yang menyengat, dan utusan Ming Feng tidak dapat menemukan arah pelarian Landon Sen. Utusan Underwin Win yang kehilangan mereka berdua marah dengan kikiau dan merokok, dan dia mengeluarkan raungan keras, bajingan, brengsek. Anjing dan manusia, jika utusan ini tidak menarikmu keluar, aku tidak akan menjadi monster. Pelacur peri, sebenarnya bisa bermain dengan dirinya sendiri untuk tujuan ini. Utusan Ming Feng buru-buru menyerang hatinya, tenggorokannya manis, dan seteguk darah tiba-tiba keluar dari mulutnya. Kali ini aku benar-benar muntah darah. Utusan Ming Feng berubah menjadi tubuh, kulitnya sangat pucat, dan banyak vitalitas di tubuhnya meninggal, dan dia tidak dapat terus mengejar Landon Sen. Dia dengan cepat mengeluarkan batu peri kelas atas di tangannya dan dengan cepat menyerap vitalitas di batu peri kelas atas. Sosok putih yang dengan cepat bergerak di pegunungan dan hutan, membawa Landon Sen di punggungnya, datang ke tepi celah batu di dekat puncak gunung, melompat dan tenggelam ke dalam celah. Setelah mendarat di tanah dengan kedua kaki, bayang-bayang putih berdiri limbung, dan bersama-sama dengan Landon Sen menurunkan semak-semak di celah-celah batu. Setelah memutar beberapa putaran di tanah, Landon Sen sedikit lebih terjaga, matanya yang bingung akhirnya melihat sosok putih berbaring di samping, dan berkata dengan susah payah, "Undang gadis bulan. Itu benar-benar kamu." Wanita dengan gaun putih di depannya adalah Saint Inviting Moon, tetapi kondisinya saat ini tidak optimis. Gaun putih diwarnai dengan banyak kabut darah, dan ada luka besar di bahu belakang. Lukanya telah berubah menjadi hitam, dan darah hitam terus meluap. Wajah Saint Inviting Moon sangat pucat, bibirnya yang tipis tidak berdarah, dan dia jelas diracun. Malu, itu gadis kecil. Aku telah menyakiti Tuan Muda Sen. Setelah dengan gemetar mengucapkan kata-kata ini, Saintes Inviting Moon merentangkan telapak tangannya dan mencoba yang terbaik untuk menembakkan cahaya putih samar pada celah di antara bebatuan di atas mereka berdua. Cahaya putih melonjak, dan celah itu dengan cepat terisi, dan gunung itu menjadi satu. Ternyata Santayo Yue sebenarnya menggunakan trik buta sederhana untuk bersembunyi dari pencarian sebelumnya oleh para biksu suku dan suku hiu harimau. Tetapi melihat kekuatan metode penutup mata ini, tampaknya itu tidak akan bertahan lama. Nona Yoyue, tolong jangan katakan itu karena aku terlalu tidak berguna. Aku berpikir tentang bergegas untuk menyelamatkanmu, tapi aku diselamatkan olehmu. Sen. Berutang padamu hidupnya. Saat berbicara, Landon Sen menegakkan tubuh dengan susah payah, memegangi perutnya yang berdarah. Mengundang gadis suci bulan untuk bekerja keras, mengeluarkan beberapa botol pil dari cincin penyimpanan dengan tangan gemetar, dan melemparkannya ke Landon Sen. Tuan Sen, kau terlalu sakit. Cepatlah ambil pil penyembuhan ini, seberapa banyak itu bisa memiliki efek. Landon Sen tidak menolak kebaikan mengundang Scientist of the Moon, terlepas dari 3 atau 71, menuangkan ke dalam mulutnya beberapa botol pil yang diberikan Scientist of the Moon. Kekuatan obat besar meledak di perut, dan tubuh lumpuh Landon Sen akhirnya pulih. Ahem. Pada saat ini, Saint Inviting Moon tiba-tiba batuk seteguk darah hitam, napasnya cepat melemah, dan seluruh tubuhnya hampir tidak bisa diluruskan. Kulit Landon Sen berubah drastis, dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, datang ke sisi Saint Yoyue, membantunya berdiri, dan bertanya dengan mendesak, "Mes. Yoyue, ada apa denganmu?" "Aku. Baiklah." Undang bulan suci sedikit terengah-engah, akhirnya keluarkan 3 kata ini. Dia sudah sangat teracuni dan secara fisik lemah, selain itu, untuk menyelamatkan Landon Sen, dia telah menarik banyak vitalitas dan menunjukkan kekuatan gaib. Sekarang, Suci Yoyue telah mencapai akhir hidupnya, dan dia memiliki kekuatan yang cukup untuk berbicara. "Jangan bodoh, luka Anda lebih berat dari saya, Nona Yoyue, bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda?" Landon Sen melihat bahwa Scientist of Inviting Moon dipertaruhkan, dan bertanya dengan gigi terkatup. Undang Santa Bulan berkata dengan lemah, kantung racun lebah ratu hitam mengandung berbagai racun kutukan, yang dilepaskan oleh penyengat beracun. Setelah biksu disengat oleh penyihir beracun ratu hitam, tubuhnya akan terluka parah dan secara bertahap terkorosi. Berubah menjadi air kental. Juga akan terkikis oleh kutukan, melemah dan sekarat. Namun, di lautan awan ini, racun kutukan Black Queen Bee akan sangat berkurang. Gadis kecil itu sebelumnya telah mengambil berbagai pil penyembuhan, yang nyaris tidak menstabilkan tubuh fisik, tetapi tubuh jiwa hampir tidak dapat mendukungnya. Sekarang kita semua terkena sengatan beracun dari ratu-ratu hitam. Kecuali kita bisa menyingkirkan racun kutukan dalam jiwa, kita akan terus kehilangan kemampuan kita untuk bergerak, dan kita akan mati di sini cepat atau lambat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, banyak darah meluap dari sudut mulut Santo Yoyue. Landon Sen memegang Saint Inviting Moon dengan lengan kirinya, menggertakkan giginya dan berkata, "Saya masih memiliki 2 biji teratai salju lintai terakhir, yang kebetulan bisa menyingkirkan racun jiwa terkutuk, tetapi saya benci berada di lautan awan ini. Saya bahkan membuka cincin penyimpanan. Lakukan semua hal sederhana tidak?" Begitu suara itu jatuh, Landon Sen menggedor tanah dengan tangan kanannya, penuh kebencian dan keengganan.
Mengundang Santa Bulan untuk menggigit bibir tipisnya sedikit, ekspresinya berubah beberapa kali, dan dia sedikit terengah-engah. Aku punya cara untuk membiarkanmu membuka cincin penyimpanan. Bab 3950 Tubet. Ada solusi. Landon Sen buru-buru bertanya. Mengundang ekspresi Santo Bulan sedikit malu, dan dia berbisik, gadis kecil itu mengatakan kepadamu sebelumnya bahwa aku adalah tubuh abadi roh giok, dan kekuatan spiritual kacau akan terus tumbuh dalam dagingku. Meskipun jumlahnya sangat kecil, itu tidak cukup untuk menampilkan kekuatan magis yang hebat. Tapi buka cincin penyimpanan ini bukan masalah. Gadis Yoyue berarti kamu bisa memberiku kekuatan spiritual yang kacau di tubuhmu. Mata Landon Sen berbinar dan bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Saint Inviting Moon yang tidak berdarah sangat tidak wajar. Dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, jika Anda berada di luar, mudah untuk mengirim kekuatan spiritual kekacauan satu sama lain. Tetapi di lautan awan ini, Anda mana saya disegel, gadis untuk melewati aura kacau yang bisa dia gunakan untuk Master Sen, dia hanya bisa melakukannya dengan dari mulut ke mulut. Semakin banyak yang dikatakan Scientist of Inviting Moon, semakin rendah suaranya, sedikit rasa malu muncul di antara matanya. Ini. Landon Sen membeku sesaat, bukankah dari mulut ke mulut hanya berciuman? Hukuman mendadak ini membuat Landon Sen sedikit bingung. Melihat penampilan Saint Yoyue yang lemah dan tak tertahankan, Landon Sen tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Mengundang tatapan suci bulan diturunkan, dan berkata dengan malu, ini adalah akhir dari masalah. Hanya dengan cara ini Tuan Sen dapat membuka cincin penyimpanan dengan lancar. Kalau begitu, bukankah gadis Yoyue agak terlalu dirugikan? Landon Sen tidak bisa tidak bertanya. Bagi mereka yang mencari jalan, daging tidak lebih dari kulit. Mengapa seorang gadis kecil peduli tentang ini? Mengundang Moon Scientist mendesah pelan dan berbisik pelan. Landon Sen menyentuh hidungnya, berpikir bahwa ketika dia diganggu oleh leluhur jubah hijau, kamu tidak mengatakan itu. Bagaimanapun, dia memiliki wajah yang berkulit tebal, itu tidak masalah, karena dia meminta Moon Saint untuk setuju, tentu saja Landon Sen tidak memiliki pendapat. Dengan kata lain, wanita dari kecantikan dan penampilan bulan mengundang adalah yang paling indah di wilayah peritianmu, dan dia adalah dewi yang tak terjangkau, yang telah memesona banyak biarawan pria. Jika Anda bisa mencium Dewi Fangze, biarawan pria lainnya mungkin akan iri pada Landon Sen sampai mati. Kami tidak punya banyak waktu. Jika kamu siap, Tuan Sen, kamu bisa mulai kapan saja. Mengundang Moon Scientist untuk menggigit bibirnya yang tipis, dan setelah meninggalkan kata-kata ini, dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Landon Sen mungkin bisa merasakan bahwa meskipun orang suci mengundang Yoyue tampak dingin, tetapi dia tampaknya sangat konservatif di dalam hatinya, tidak mungkin membiarkan pihak lain mengambil inisiatif, tetapi dia harus mengambil inisiatif. Gadis Yoyue tersinggung. Setelah Landon Sen hanya mengucapkan kata-kata ini dengan sangat menginspirasi, dia menggerakkan tubuhnya ke depan untuk menghadapi Saint Inviting Moon. The Scientist of Inviting Moon menutup matanya, dan sedikit keringat mengalir dari lehernya yang seputih salju dan pundaknya yang harum, membenarkan ketegangan di hatinya. Ruang di dalam celah batu itu sempit dan sunyi, dan Landon Sen bahkan bisa mendengar detak jantung dari Saint Inviting Moon, yang membuatnya merasa sedikit gugup. Landon Sen mengambil napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, dan tangan kanannya dengan lembut memeluk pinggang Willow lemah dan tanpa tulang dari Inviting Moon Scientist, dan dia harus mengatakan bahwa tangan itu terasa sangat baik. Mengundang tubuh Moon Scientist mengencang, meskipun dia sudah siap, dia masih tidak bisa menahan rasa malu di hatinya ketika dihadapkan dengan rasa malu yang begitu. Saint Inviting Moon yang sedikit malu-malu di depannya sangat mempesona, dia sangat menggoda dan menipu, Landon Sen tidak berani melihatnya, dan langsung mencium bibir tipis Inviting Moon Saint, dan tangan kanannya ditekan dengan lembut di sisi lain. Di pundak, tubuh bukan apa-apa pertahankan tingkat penghormatan tertinggi. Pada saat ciuman itu, Scientist Inviting Moon membuat erangan lembut yang sedikit bingung, bulu matanya yang ramping gemetar, dia bingung dan panik. Meskipun ada banyak orang yang mengundang Scientist of the Moon, dia secara alami tidak mau menghubungi lawan jenis, dan temperamennya dingin. Sampai sekarang, dia belum melakukan kontak dekat dengan lawan jenis. Ketika dia disentuh oleh Landon Sen, pikirannya kosong. Perasaan ini bukan jijik, tetapi denyutan yang tak terlukiskan. Santo Yoyue merasakan semua ini dengan tenang, dan gelombang merah muncul di pipinya yang halus dan indah pada saat ini, dia menyadari keindahan cinta antara pria dan wanita. Landon Sen sangat menderita, mengundang penampilan indah dari Scientist of the Moon di depannya, aroma yang membara di antara bibir dan giginya, dan manisnya, yang membuat orang tenggelam ke dalamnya. Untungnya, tekad Landon Sen luar biasa, dan dia tidak melakukan hal yang lebih sopan. Setelah berciuman sebentar, Landon Sen tidak bisa menahan untuk melihat bahwa gadis Yoyue tidak mengirim kekuatan spiritual yang kacau untuk waktu yang lama. Dia dengan cepat menoleh dan terengah-engah di telinganya, Nona Yoyue, jangan ragu lagi. Cepat dan kirim chaos spiritual power. Ini baik.
Mengundang orang suci bulan untuk terdengar seperti seekor semut, dengan rasa malu dan malu di dalam hatinya, dia hampir melupakannya. Keduanya mencium lagi, mengundang bulan saintes untuk memuntahkan jejak kekuatan spiritual kacau ke Landen Sen sendiri, seperti hujan di padang pasir, mengalir ke tubuh Landen Sen. Tuan Sen, kekuatan spiritual kacau yang dikirim oleh gadis kecil itu tidak akan bertahan lama, dan itu akan disegel oleh kekuatan hukum. Anda dengan cepat membuka cincin penyimpanan. Mengundang Moon Sein untuk menahan rasa malunya dan memulai transmisi menuju Landen Sen. Landen Sen tidak ragu, dan dengan cepat menggunakan kekuatan spiritual kacau yang Scientist of Inviting Moon, menyeberang, untuk mencoba membuka cincin penyimpanan di tangannya. Itu benar-benar berhasil. Terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, mengambil manfaat dari kekuatan spiritual kacau ini untuk menjadi berguna, Landen Sen mengeluarkan banyak hal dari cincin penyimpanan dalam satu napas, dan mengisi seluruh semak-semak. Setelah melakukan hal-hal ini, bibir Anda terbagi. Pipi Scientist of Inviting Moon memerah, dan sudut mulutnya dipenuhi darah lagi, dan napasnya menjadi lebih lemah dan lebih teratur dari sebelumnya. Undang gadis itu untuk menunggu sebentar, dan Sen akan segera menemukan biji teratai salju dari teratai salju lintai untuk menyelamatkanmu. Landen Sen mengundang Santa Bulan untuk jatuh ke semak-semak, dan kemudian buru-buru menemukan biji teratai-teratai salju di lintai dari banyak puing. Satellite Old Man Gongzong, Huai Hua, Yu, Sanyu, pilih karakter wanita favorit Anda, dan sajikan buku fisik. Segera, Landen Sen menemukan kotak batu giok berisi teratai salju lintai, dengan cepat mengeluarkan biji teratai putih murni besar dari teratai, dan buru-buru memberikannya kepada wanita Yu Yue. Setelah memasuki perut, teratai salju dari teratai salju lintai berubah menjadi lautan energi vital, mengalir ke anggota tubuh dan kerangka dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan cepat memperbaiki kekuatan jiwa yang rusak dan mengeluarkan kutukan dari tubuh jiwa. Momen selanjutnya. Berdengung. Cahaya putih menyilaukan dilepaskan dari seluruh tubuh Saint Inviting Moon, dan jejak udara hitam meluap di atas kepalanya, yang merupakan energi kutukan di tubuh jiwa. Saya melihat bahwa energi kutukan ini dikeluarkan dari tubuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak hanya itu, luka di bagian belakang Scientist of Inviting Moon juga terus-menerus lepas dari energi hitam, racun kutukan dari Ratu Hitam dikeluarkan dari tubuh, dan luka Scientist of Inviting Moon perlahan-lahan sembuh dan sembuh dengan cepat. Kemampuan biji teratai Snow Lotus di lintai sangat mengagumkan, dan nafas para Scientist of Inviting Moon dengan cepat pulih dan secara bertahap diperkuat. Landen Sen akhirnya merasa lega melihat bahwa biji teratai salju dapat mendetoksifikasi. Benih teratai kecil terakhir ditinggalkan di teratai lintai Snow Lotus. Biji teratai ini belum matang. Lebih baik mengundang perawan suci bulan untuk menelan sepertiga ukuran biji teratai. Bahkan, itu tidak dapat dianggap sebagai biji teratai. Landen Sen tidak punya pilihan lain selain menelan biji teratai yang belum matang ini ke perutnya dan mulai bermeditasi dan mengatur napasnya.